guys, balik lagi di Gesra Gang TV. Hari ini kita berkesempatan untuk main ke bengkel yang sangat hits mungkin ya di Sumatera, di Kepulauan Riau tersendiri, di Pekanbaru Kreatif Automotive. Kita langsung bertemu ownernya. Halo. Halo Cik, apa kabar? Om, perkenalin diri Om. Halo, nama saya Harpit. Saya ownernya Kreatif Automotive. Kreatif Automotive. Berdiri atau dibangun 2000 berapa Om? 2008. 2008. Pekanbaru ya? Pekanbaru. Om Harpit ini mukanya agak beda, kayak polisi India gitu. Asik. Inspektur Vijay. Inspektur Vijay. Buat temen-temen mungkin udah tahu atau teman-teman di Pulau Jawa juga udah pada tahu karena Om Harpit ini sering berkelana lah. Karena Om Harpit ini selain builder dan owner dari kreatif sendiri, Om Harpit ini juri ya, Om? Ya, pernah beberapa kali ngejuri event-event kontes. Di Solo pernah, di Makassar pernah, di Bali pernah. Bali gitu ya? Ya, Bali pernah. Terus di Palembang pernah, Jambi pernah. Itu sih. Ya lumayan jalan-jalan. Lumayan jalan-jalan. Emang apa juri itu pekerjaan yang jalan-jalan ya? Sebenarnya juri itu pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang berat. Tanggung jawabnya berat ya? Banget. Jadi juri itu yang memang harus benar-benar spesial ya harusnya ya. Dari segi pelayanan dan segi pembayaran dari panitia. Pelayanan dan pembayaran tolong IO dan penyelenggara tolong diperhatikan itu. Juri itu seseorang yang punya andil di acara kontes. Harus sangat netral ya. Bukan saya ya, kita cerita juri secara keseluruhan gitu. Karena tugasnya cukup berat. Saya bisa ngomong gitu karena sudah menjalaninya. Gitu. Benar. Jadi Om Harpit ini mungkin satu-satunya di Indonesia builder asal India ya. Nah, saya lahir di Pekanbaru. Tapi lahir di Pekanbaru. Keturunan aja ya. Keturunan India. Tapi kita warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Garuda di dadaku. Garuda di dadaku. Hanya perawakannya aja yang India ya. Aja, ya. Yang India. Memang jadi satu keragaman yang sangat khas di Indonesia karena kita banyak keturunannya ya kan, dari Tionghoa, dari India, dari mana-mana lah banyak lah keturunan kita tuh. Ada Belanda juga ada. Benar. Nah, karena kan Indonesia sempat dijajah ya. Benar. Jadi banyak suku kan kita. Benar. Pekanbaru ini kota yang sangat maju di Sumatera untuk modifikasi Om. Kalau menurut saya Pekanbaru tuh emang sekarang tuh untuk di Sumatera tuh modifikasinya lebih menonjol sih daripada kota-kota lain. Bukan berarti kota lain jelek ya, cuman perkembangan modifikasinya kalau saya lihat dari tahun ke tahun tuh memang ada peningkatan. Karena Pekanbaru ini ibu kota atau kenapa Om? Bisa jadi karena Pekanbaru ini ibu kota, terus beberapa mungkin bengkel yang ada di Pekanbaru, pemain-pemain modifikasinya lebih membuka knowledge tentang modifikasi, mengikuti perkembangan zaman. Itu yang membuat suatu modifikasi itu bisa berkembang ya, karena dari tahun ke tahun. Si modifikasi ini kan harus up to date juga ya. Ya, ini kan kita berbicara fashion kan. Benar. Fashion di otomotif. Jadi sama kayak fashion yang kita pakai gitu, pasti ada perkembangannya terus. Balik lagi niat kita untuk mengetahuinya sejauh mana gitu. Oh, sekarang perkembangannya gini. Oh, zaman dulu begini aja udah hebat gitu. Ya. Oh, ternyata sekarang tuh mainnya udah begini, arahnya begini-begini. Nah, terus modifikasi juga sekarang udah nggak terlalu harus mengikuti regulasi ya. Ya, jadi kalau sekarang ini sih lebih ke daily use yang bisa dipakai mobilnya, fungsional gitu. Fungsional. Lebih enak dilihat lah. Enak dilihat, enak dipakai. Enak dipakai. Enak dipakai. Itu kuncinya, enak dilihat, enak dipakai. Enak dipakai. Ya. Kita di Kreatif Automotive ini di jalan mana Om Harpit? Kreatif Automotive kita di Jalan Pemuda nomor 68, tepatnya di Simpang Pemudi, Kecamatan Tampan. Kecamatan Tampan. Jadi Jalan Pemuda, Simpang Pemudi, Tampan. Kan? Bagus tuh kan. Keren kan? Pekanbaru Riau. Untuk Instagramnya? Instagram kita kreatif_automodified. Untuk body repair. Kalau kita juga ada detailing, kreatif_auto detailing. Itu untuk yang auto detailing. Ya. Kalau Instagramnya Om Harpit? Instagram pribadi saya harpit_kreatif. Kreatif. Ada YouTube juga ya? Ada YouTube channel kita Kreatif Automotive TV. Ya, awas kalau nggak di-subscribe, awas kamu. Support dong, ya kan? Support.
Arpit dari 2008 sampai sekarang 2021 perjalanannya cukup panjang. Panjang Om, capek, panjang, banyak uang sekolah. Banyak uang sekolah. Iya. Tapi kan nggak mungkin lah punya bengkel tapi nggak suka mobil. Oh suka, saya memang dari kecil ya. Main mobil dari 2000 berapa? Main mobil dari SMA. Main mobil dari SMA. 2000 berapa tuh? Biar ketahuan umurnya. 2003 ya. 2003 SMA ya kan, kalian udah tahu umurnya berapa ya? 2003. 2003 main mobil apa? Apa ya, mobil saya pertama yang saya mainin tuh Suzuki Carry. Suzuki Carry? Iya. Suzuki Carry itu kan bercanda? Serius? Iya. Kebetulan saya tuh emang dari kecil suka mobil, sering baca dulu kan majalah tuh ya. Majalah ya. Emang suka, jadi kalau ada jadwalnya majalah motor gitu, Hot Import Line atau Modifikasi Plus keluar tuh beli gitu. Carry itu dulu itu saya dari SMA kelas 2 itu udah usaha sendiri sih. Awalnya dari konter handphone. Konter handphone? Ya, jadi pagi itu ntar nyokap bantu jagain. Pulang sekolah saya udah jualan. Gitu. Jadi mobil pertama yang saya beli dari hasil jerih payah itu Suzuki Carry. Suzuki Carry, nggak apa-apa Suzuki Carry, tapi dari hasil sendiri loh ya kan? Iya, cuman dulu tuh main audionya yang lumayan pol-polan. Audionya pol-polan. Emang mungkin ya itulah, modifikasi ini ada eranya. Ada. Nah, kan? Di 2003 itu di 2003 akhir itu. 2003 akhir mungkin lagi innya di situ audio Tetap ya velg ada gitu, simpel ceperin dulu. Potong dikit. Belum sanggup beli air suspensi dulu. Masih lihat mobil air suspensi, waduh keren ya naik turun gitu. Wah, sekarang itu aja kerjanya udah. Ceperin, knalpotnya racing gitu-gitu. Udah, pakai itu sekitar 1,5 tahun. Setelah itu baru Grid Corolla. Grid Corolla. 2004 akhir. 2004 akhir. Ya. Setiap akhir tahun ganti mobil berarti. Kebetulan Suzuki Carry-nya ada yang minat waktu itu. Ada yang minat. Emang kalau kita ngebangun pakai hati, apalagi Om Arpit sudut pandangnya dari awal berarti udah punya tes ya, udah punya rasa kepada mobil itu, pasti ada yang minat. Ada yang minat. Akan punya pasarnya sendiri Om Arpit. Benar. Jual beli mobil. Tapi mau modif. Iya, cuan di situ ya. Cuan. Beri Grid Corolla. Grid Corolla juga gitu, mainnya cuman velg, potong per, terus kaca film bening. Kayak akuarium. Akuarium. Terus ya knalpot, audio masih ketinggalan. Ya masih zamannya suka jedang-jedung. Clubbing ya zamannya. Clubbing lah, cuman belum tahu clubbing saya. Belum tahu clubbing. Saya anak bye-bye. Kelihatan dari mukanya emang. Akhirnya dari Grid Corolla 2004 akhir. Dari Grid Corolla apa ya abis itu ya? Kalau ada fotonya boleh Om? Oh nggak ada lagi. Nggak ada lagi foto. Sempat abis itu Civic. Nokia ya apa itu ya zaman itu? Zaman Nokia 3310. 3310 ya kalau nggak salah. Kalau di foto merah-merah gitu ya? Ya sama 8250 ya kalau salah. Kalau telepon ada lampu-lampu belakang. Iya ada lampu-lampu belakangnya. Abis itu apa ya, lupa sih, sering juga gonta-ganti mobil gitu. Kebetulan dari dulu tuh kebanyakan udah jadi pakai gitu, ada teman-teman suka bayarin. Oh, berarti yang bener-bener diingat Carry dan Grid Corolla. Iya, itu memang dari saya belum punya bengkel saat itu. Dan akhirnya 2008 bisa mencetuskan atau ingin punya bengkel. Saat 2008 punya bengkel itu saya pakainya Lancer Sedia. Lancer Sedia, mobilnya tahun 2003 itu dimodif gaya-gaya Evo 7 ya. Oh, di body convert gitu ya? Enggak convert waktu itu, enggak convert, cuman jadi bumpernya niru itu. Tapi lampu-lampu masih standar Sedia. Niru itu kan berarti di custom, Om? Custom. Emang kreatif ini spesialisasinya di custom? Dari dulu sih emang spesialis kita custom. Body kit, kan sempat juga bikin mobil ekstrim tuh, yang custom. Full custom, handmade. Maupun itu custom bener-bener top custom, kita emang bikin dari awal itu custom, atau body standarnya di custom. Ada juga. Atau seperti di belakang ini, di Pikachu yang aftermarket yang di custom. Iya bisa. Itu sih sakit menurut. Jadi kalau saya tuh pengennya gimana ya? Harus kena sentuhan tangan kita nih, biarpun barang aftermarket nih. Nah itu yang sangat mining, yang sangat bernilai menurut gua. Nggak menyerahkan aftermarket tuh seutuhnya langsung. Kayaknya aftermarket nih kalau ditambahin ini atau dikurangin ini lebih cakep deh gitu. Harus kita sentuh. Dan itu akhirnya jadi punya nilai ya Marpi. Punya nilai. Dan menjadi one and only mungkin. One and only. Jadi
orang kan custom modifikasi itu ngeluarin biaya juga nggak sedikit ya. Benar. Apalagi kalau dia ngomongnya saya pengennya custom, berarti kan dia nggak pengen mobilnya pasaran di luar. Benar. Kalau dia nggak pengen custom, dia bisa aja beli barang aftermarket jadi. Misalnya kayak Jazz, Modulo, Mugen, tapi saya pengennya Jazznya bodykitnya custom. Berarti kan dia pengen sesuatu yang beda. Nah itu kita kasih eksklusivitas ke dia. Dan kalau udah satu model ke mobil A, saya nggak akan samain ke mobil B, C, D. Harus beda. Biarpun orang yang punya mobil ngotot saya pengen persis gitu, saya bisa bikinin mirip seperti itu tapi tidak sama. Itu untuk customer satisfaction, kepuasan customer itu sendiri, atau itu idealisnya Om Harpit? Sebenarnya idealisnya saya seperti itu memberi kepuasan ke dia. Memberi kepuasan untuk customer Iya. akhirnya. Jadi biarpun dia saat ini ngomong nggak apa-apa saya sama, tapi gitu keluar dari bengkel nanti 10 orang sekitarnya ngomong kok mobil lu niru mobil si A, mobil lu niru, dia juga bakal gak puas itunya. Tapi kalau misalkan kita custom, emang benar-benar Oh ini mirip mobil si A tapi punya lu ada bedanya dikit ya, bagus juga ya dibedain dikit gini. Kepuasan dong buat dia. Benar. Itu. Jadi emang itu idealisnya saya, tapi itu kepuasan dia nantinya setelah keluar dari tempat saya. Emang kalau modifikasi itu kita yang modif, kita yang ngeluarin duit, tapi orang yang nilai. Kebanyakan seperti Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Netizen. Netizen. Tolonglah dikurang-kurangin seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Berarti kreatif otomotifat spesialisasinya itu di custom. Om Arfit, aku sambil ngerokok ya. Sama, gue mau Aku juga. panik soalnya nih ngobrol sama Om Arfit nih. Apalagi sama Om Rizky. Silau saya, Silau ya. Agak panik nih ngobrol sama Om Arfit nih karena sudut pandangnya ini masih belum tahu perspektif arah modifikasinya atau customisasinya, nggak mungkin ke India kan? Enggak. Ke mana melihatnya modifikasinya? US, Jepang, itu sih ya. US Jepang. US Jepang. Nanti mana yang terbaik menurut saya ini. Bisa juga dikawinin gayanya. Bisa juga Bisa. Makanya mobil Pekanbaru itu menurut aku pribadi nih sebagai media dan akhirnya punya kesempatan untuk main ke kreatif, mobil-mobil kreatif itu tidak bisa dijumpai di bengkel lain ataupun kota lain karena jadi akhirnya Om Pasti ada Arfit khas sendiri. ya punya khas sendiri dan akhirnya menciptakan tren di Pekanbaru. Iya. Ini Pekanbaru banget. Kan ini Pekanbaru. Ini Pekanbaru banget. Ya inilah kota bertuah. Inilah kota bertuah ya. Akhirnya Pekanbaru ini punya tren dan gaya modifikasi sendiri. Iya. Yang entahlah dikasih nama apa sama Om Arfit, tapi mungkin kedepannya akan diberi nama ya jenis aliran ini. Mungkin. Custom yang sangat gokil sih menurut gua, dan tidak orang lain niru sasa aja, tapi Om Arfit kan tidak meniru dan perspektifnya juga kemana-mana. Jadi US Jepang bisa dikawinin. Lebih baik kita jadi trendsetter daripada jadi follower. Lebih baik kita jadi trendsetter daripada jadi follower. Bener banget. Kalau misalnya customnya kita itu ditiru orang lain, ya gue sih bangga. Oh berarti karya gue bagus nih, mau ditiru. Akhirnya sampai ditiru sama orang lain. Seneng sah-sah aja kok. Selagi nggak mengganggu kita nggak ada masalah. Bener. Cuman kasihan gitu, maksudnya kalau menurut gue tuh harusnya lu ciptain karya sendiri. Itu lebih baik pasti. Makanya lebih baik jadi trendsetter daripada jadi follower. Intinya itu aja. Ya, tapi customer akhirnya bukan dari Pekanbaru aja. Bukan. Dari kota-kota di sekitarnya pun banyak mengirim mobil ke Pekanbaru. Dari Sumatera itu Jambi, Palembang udah lumayan cukup banyak. Terus Medan pernah. Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Bukit Tinggi. Itu kota-kota sendiri ya, beda lagi. Beda-beda lagi. Jadi Padang itu kan provinsinya Sumatera Barat. Iya. Ada kota-kota lagi kayak Bukit Tinggi, Payakumbuh, sama kayak Pekanbaru ada Duri, ada Dumai. Gitu. Kita juga di keliling kota Pekanbaru itu daerah-daerah ada juga kita. Dari terdekat dari sini akses tolnya baru dibuka ke Dumai. Dumai 132 kilo. Kurang lebih teman-teman yang gambarannya Jakarta Bandung kurang lebih. Dulu akses ke Dumai ini susah. Dulu akses ke Dumai itu sekitar 4 sampai 6 jam. Dumai ini kota ya teman-teman, bukan dunia maya. Jadi bukan. Dumai ini kota pelabuhan. Kota pelabuhan. Pelabuhan gede di Riau. Ada di Dumai. Yang akan nanti mengakseskan kita ke Malaysia kan? Benar. Nah, itu lagi direncanakan Roro penyeberangan tuh Dumai Malaka.
Dumai Malaka nanti kita dari Indonesia bisa langsung nyebrang ke Malaysia. Bisa bawa mobil. Iya bisa bawa mobil. Mudah-mudahan cepat realisasi itu pemerintah. Iya biar anak-anak Pekanbaru kan jalan-jalan ke Malaysia. Fotonya nanti depan itu tower yang di KL kan. Iya keren. Ya mudah-mudahan lah pemerintah merealisasikan cepat lah biar kita bisa nyebrang ke Malaysia, kita bisa jalan-jalan ke Malaysia. Pandemi cepat berlalu, jadi kita bisa aksesnya bebas lagi keluar. Apa izin-izin dipermudah lah. Benar, izin apalagi buat event ya. Benar. Om Harpit, dari 2008 sampai 2021, sebutkan 5 mobil masterpiece yang pernah Om Harpit buat. Xenia 1000. Xenia 1000. Ban belakangnya bisa belok. Ban belakangnya bisa belok. Turbo. Super King Elegant Acelera 2008. Nah 2008 jadul lah itu. Terus kedua Civic FD Full GS Racing. Full GS Racing. 2009 atau 10 itu nggak salah. Ketiga Xenia pertama chamber tuh kita udah bikin di 2014 ya. 2014. Xenia pertama chamber. Ya, Kim Palembang. Pakai Garden BMW. Pakai Garden BMW. Cuman mobilnya nggak sempat hits. Nggak sempat hits. 2014 Kim Palembang. Keempat apa ya? Accord Miyabi. Brio, Bojo Project. Pikachu. Ini nggak boleh dilupain. 6 berarti ya. 6. Ada 6 masterpiece selama 2008 sampai 2021. Xenia bisa belok ban belakangnya. Terus 4WS Civic Full GS Racing. Xenia chamber pertama di Indonesia. Mungkin ya kalau menurut saya ya. Tapi ngeklaim itu nggak apa-apa Om Harpit. Kalau kan berdasarkan data yang Om Harpit tahu. Dari yang saya lihat ya. Lihat dan tahu. 2014 ya kalau nggak salah. Sorry bukan 2014. Bukan. 2016 apa 17. 16 apa 17. Tim Palembang aja itu. Xenia 2000 berapa? Xenia-nya 2014. 2014. Ya. Berarti udah baru ya? Udah baru. Sorry, enggak, lupa Xenia-nya masih yang model pertama aja pokoknya. Model pertama. Xenia-nya model pertama. Tim Palembang berapa tahun? 2021 18. Ya 16-15 lah. 16-15. Enggak apa-apa. Lu agak lupa dikit enggak apa-apa. Karena mobil yang dikerjain banyak ya kan. Habis itu Miyabi. Teman-teman pasti tahu lah Miyabi salah project. Satu mobil yang selalu merajai kontes di Pekanbaru. Miyabi sama Bojo Project tuh udah cukup mengharumkan nama kita ya. Terakhir main di final battle Jarum Black Surabaya 2018. Oh berarti Xenia tadi 2014 benar? 2014 benar. Iya, 2014-15 benar. Itu si Bojonya Sahabat Street Racing semua. Miyabinya Sahabat Elegan semua. Di kota mana? Surabaya. Jauh banget mainnya. Final battle. Dari Pekanbaru ke Surabaya final battle. Iya. Waktu itu si Brio-nya itu peringkat kedua. Untuk street racing? Iya. Peringkat pertama saat itu Mas Kunto ya Kupu Malam. Mas Kunto. Mobil Genio Extreme-nya. Peringkat 2-nya Brio. Peringkat 3-nya itu Om Roni Acacia Falcon. Urutan keempatnya Accord kalau nggak salah Miyabi. Tapi saat itu Miyabi belum shock engine ya. Oh berarti ini sekarang tampilan udah seperti itu cuman belum shock engine. Clearnya catnya udah kayu. Udah. Tapi belum shock engine. Berarti sekarang Miyabi ini udah. Velgnya juga belum yang sekarang. Belum Fit4G. Belum, masih pakai Grand Seeker CCX. Ya, berarti udah next step lagi. Next step. Mungkin teman-teman yang awam yang ngelihat Miyabi velgnya nggak ganti karena emang mirip-mirip. Modelnya sama. Mirip-mirip. Tapi model mesh kan. Ya, udah ganti Fit4G. 2000 berapa ganti Fit4G? Setelah pulang dari 2019. 19 sampai 20. 19. Miyabi dibangun 2000? Miyabi itu prosesnya panjang dari warna hitam ke biru. Dari biru ke red wine. Miyabi itu dibangun 2016 nih. 2016. Iya. Sampai 2021 ini sekarang. Sampai sekarang. Nah, ini mau next project lagi. Nanti pantau aja. Ya kan ada surprise tuh. Ya akhirnya teman-teman jadi tahu bahwa semua customer di Kreatif Automotive ini sangat merasakan kepuasan gitu. Dari segi after sales yang Om Harpit berikan maupun teman-teman bisa lihat lah bahwa mobil ini bisa bertahan lama di Kreatif, next spec dan akhirnya kalau saya sih selama ini customer tuh jadiin teman ya. Jadi bukan cuman sekedar cuan, habis itu kita musuhan. Nah,
Itu yang nggak boleh. Jadi ada beberapa pemain mobil dulu yang sekarang udah mulai vakum, tapi hubungan masih baik. Masih sering main ke bengkel, liatin mobil, terus kadang kontes datang nyupot. Ya itulah. Padahal mobilnya nggak turun kontes loh, dan dia nggak bangun mobil lagi. Car enthusiast yang sesungguhnya. Iya, masih. Pit, ada kontes ya, ada di sini om. Oke, gue datang lah lihat. Wah keren ya mobil sekarang gini-gini gitu. Ya, walaupun dia tidak main lagi karena alasan satu dan lain hal, tapi dia masih mencintai scene-nya, mobilnya dan modifikasi, momen, acara dan lain-lain. Hubungannya antara dia dan modifikator ke saya, kata adik saya tuh masih baik. Masih say hello, Pak. Wajar lah, normal semuanya. Selain Bang Harpit di sini ada polisi India, ada 2 ya berarti. Ada Bang Iswar ya. Iswar tuh adik saya tuh. Bang Iswar nama IG-nya apa Bang? Iswar_kreatif. Iya, siapa tahu teman-teman pada kepo kan sama polisi India yang satu lagi. Masih single kok. Masih single. Bisa tuh dicek-cek ya kan? Bisa dicek, bisa. Anaknya dijamin mantep tuh. Top chair. Top chair. Bibitnya bagus. Bang Harpit anak 2 ya? Anak 2 sekarang ya. Agak kalem makannya sekarang ya, anak 2 nih. Agak kalem makannya. Lebih menjadi kebapak-bapakan. Bapak-bapakan. Hot daddy jiwa tetap itu. muda. Jiwa tetap muda. Tapi hot daddy lah. Sugar daddy. Janganlah sugar daddy. Jangan. Nggak bener tuh sugar daddy itu. Kalau hot daddy nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Teman-teman maaf nih, ada yang tak tok namanya jika kita main ke bengkel kan, bengkel kreatif nih emang pekerjaannya sangat banyak, jadi kita tidak boleh ngonten tapi mengganggu pekerjaan di sini. Jadi tak tok itu sangat wajar lah di bengkel. Suara-suara poles-poles atau lagi ngamplas lah wajar lah di bengkel. Teman-teman juga kalau ke bengkel kan pasti denger lah, itu suara yang sangat merdu menurut gua sendiri sih. Kalau nggak dengar suara itu 2 hari gitu kayaknya ada yang kurang. Ada yang kurang ya, tak tok itu. Gerinda itu kan. Kalau udah dengar suara itu semangat tuh, wah berarti ada kerjaan. Benar. Tapi kalau nggak dengar suara itu di bengkel, waduh ini bengkelnya nggak ada kerjaan gitu. Selain custom dan bodywork, kreatif ada cucian dan body detailing. Ya, jadi custom bodywork, body repair harian juga kita terima kok. Body repair yang mobil-mobil kecelakaan itu? Mobil kecelakaan kita ada terima, terus mobil-mobil standar yang repaint gitu, restorasi kita terima. Ini sekarang lagi musim-musimnya Jimny kan, kita udah berapa banyak juga ngerjain Jimny restorasi. Terus ada kemarin tuh baru masuk Datsun pickup restorasi, terima kok. Cucian ada cucian di jalan mana? Jalan Jenderal cucian, terus di situ ada detailing, salon mobil gitu-gitu. Pekanbaru Riau. Tapi akan buka di kita akan buka cabang untuk cucian, detailing, aksesoris tuh di Dumai. Nah nanti ke depannya mudah-mudahan kalau ada rezeki, ada langkah, modifikasinya juga akan ada buka. Akan buka di Dumai. Kreatif Automotive akan melebarkan sayap. Dumai ini menjadi kota kecil yang punya penghasilan besar di Kepulauan Riau. Jadi Dumai ini kota pelabuhan. Terus dulu kan orang berduitnya mungkin banyak nih Dumai ini. Dan saya yakin banyak karena saya di sana tuh kebanyakan ketemu tuh lebih banyak mobil Fortuner Pajero daripada Innova. Ada LC, ada Hummer, ada Rubicon gitu. Semua ada di situ. Ada. Tapi jarang ketemu sedan mewah. Kenapa? Karena dulunya aksesnya sebelum ada tol emang jalanannya itu cukup menantang. Naik turun lubang, ketemunya mobil-mobil tronton, mobil tanki minyak, CPO yang untuk akses ke pelabuhan untuk diekspor. Terus perjalanannya bisa 4-5 jam. Nah sekarang udah ada tol 1,5 jam sampai 2 jam doang. Dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru sampai Kota Dumai. Memang thanks banget tuh Pak Jokowi deh. Thanks banget buat Pak Jokowi dan tim untuk infrastruktur tol ini benar. Sangat membantu. Mungkin Dumai akan menjadi kota kedua selain Pekanbaru kalau misalkan nanti modifikasinya akan hidup juga di sana. Iya, mestinya sih bisa begitu karena ntar kita sama teman-teman juga bisa morning run sekali-sekali ke Dumai. Benar. Bawa mobil modifikasi air suspension. Jadi kadang-kadang orang awam yang melihat air suspension, takut nggak aman ini mobil air sus gimana nih, bisa jalan luar kota apa enggak? Kita udah berapa kali kayak kemarin ke rest area membuktikan, dan mobil saya pribadi dari zaman 2013 pasti air suspension. Pasti. Dan itu memang jadi mobil operasional saya. Mobil air suspension. Mobil air suspension dia operasional saya, bawa keluarga, keluar kota, dalam kota, bawa barang kadang. Dan menurut saya sih nggak ada masalah. Selagi pengerjaan instalasinya benar, pemasangannya benar, nyaman kok. Nyaman, bener. Enak kok. Kalau kan udah naik tuh. Benar.
gue udah 2 mobil kreatif air suspension yang gue pakai, mobil Om Arpit sendiri, E-Class ya. Iya. E-Class sama mobilnya Ko Andi, Odyssey, ya. Itu yang dulunya Kayak naik mobil standar aja. mobil Bang Arpit juga. Iya. Selain cucian dan auto detailing dan bodywork dan lain-lain, kreatif ini spesialis undercarriage. Undercarriage, kita memang kalau undercarriage itu kita fokus di air suspension. Fokus di air suspension. Iya, kita masangin air suspension ya dari 2008. Dari 2008. Kita kerjasama air suspension tuh sama Acacia, Ergen, terus sekarang tuh kita ada Airlift, Prazis, RBFT. Iya. Berarti manajemen udah bisa, full package juga udah ya, bisa, Airlift maupun dulu juga Prazis. HUR udah beberapa masang, Endotank udah beberapa kita masang. Jadi semua Airsus sudah pernah pakai lah. Semua Airsus udah pernah dipakai. Semua manajemen juga kan. Semua manajemen, hampir semua manajemen udah pernah dipakai. Tapi yang sangat happening kan sekarang RBFT. RBFT itu kalau menurut saya sekarang kit sistem yang harganya bersahabat lah buat teman-teman. Buat teman-teman sangat bersahabat. Yang dipakai di Odyssey kan? Ya, Odyssey. Nyaman banget tuh RBFT. Odyssey, CR-V itu pakai RBFT, terus kemarin apa lagi? Saya ada 3 unit sih RBFT itu. Oh, BMW saya F30 sebelum E-Class kan pakai F30 tuh pakai RBFT. Pakai RBFT juga. Ya, jadi dia udah komplit coil bag, balon, manajemen, tanknya udah seamless dan kemenangannya itu kompresornya silent. Jadi nggak berisik. Nggak berisik, beda sama kompresornya VR. Lebih silent suaranya, jauh. Getarannya juga nggak terlalu gede. Emang setiap produk ada plus minusnya. Ada plus minus. Minusnya pengisiannya sedikit lebih lama daripada VR. Ya karena si silent itu. Jadi mungkin VR kalau penuh dari tabung kosong sampai penuh itu 30 detik, dia mungkin sekitar 35-40 detik. Nah ini kita membicarakan kejujuran guys. Iya. Ya. Bukan sekedar hanya selling dan selling. Benar. Karena ini adalah kesukaan kita. Ini kesukaan kita. Benar kan Om? Jadi saya itu sukanya gini Om. Kalau customer datang ke kita nih, kita kasih edukasi dulu. Nah itu yang perlu. Kita kasih edukasi dari dasar pemahaman tema modifikasi apa yang akan dia pilih. Yang pertama kali sebelum itu lihat basic mobilnya dulu. Ini basic mobil seperti ini mau mainnya ke arah mana nih? Cuma dia oke daily use, tapi mau arahnya kemana? Misalnya Accord nih dipasangin pintu gunting kan nggak cocok. Basicnya salon. Ya. Brio dibuat elegan, ya maksudnya lu bangun Brio elegan 200 juta, ketemu mobilnya Accord bangunnya sama 200 juta nih. Good looking mana gitu. Ya. Jadi basic mobil juga pengaruh dalam kita milih tema modifikasi. Benar. Jadi basic mobil ini harus diperhitungkan lah. Kalau teman-teman mau bangun mobil, makanya penting sekali pemilik bengkel, builder dan seperti Bang Arpit ini menjelaskan ada edukasi sebelum proses pembangunan mobil. Saya jujur ya kalau udah kadang-kadang nyeleneh, saya mending nggak kerjain. Itu idealisnya Bang Arpit ya? Iya, nggak mau. Buat apa sih gitu? Emang sih jujur kita butuh duit. Jujur itu egonya kita, pasti kita butuh duit, kita butuh kerjaan. Tapi jangan sampai satu kerjaan ini ngerusak 10-20 kerjaan yang lain. Itu kan yang nggak bisa dimiliki sama setiap orang. Iya. Jadi Bang Arpit sangat idealis sebagai car enthusiast itu sendiri. Saya tuh selalu melakukan mobil customer tuh ya kayak mobil sendiri. Nah itu sulit itu. Kadang-kadang ya kalau salah perhitungan bisa rugi, tapi nggak apa-apa. Kalau lihat customernya ketawa keluar terima kasih ya udah gitu. Rezeki mungkin nggak dari yang dia, dari yang lain banyak. Kan namanya kita kerjaan jasa itu nggak selalu mulus ya. Ada aja namanya misalnya trouble di kerjaan yang mengakibatkan kerugian bahan atau apa, salah perhitungan dari awal gitu. Waktunya molor atau segala macam. Karena waktu itu memang pengaruhnya sangat besar. Tapi bangun mobil itu effortnya sangat besar sekali. Benar. Karena Om Arpit harus begadangin mobil itu dari konsep awal lah, konsep, ada edukasi beberapa kali ke owner, terus hitung-hitungan budgeting, RAB lah segala macam, terus juga gimana di lapangan dan lain-lain sampai begadang-begadangnya, akhirnya sampai eventnya. Sampai eventnya bener-bener Om Arpit, maaf nih saya potong, loading in dan loading out sampai mobilnya akhirnya parkir ke bengkel, Om Arpit sangat ikut serta jawab. Ya benar, itu yang nggak bisa mungkin owner-owner bengkel lain melakukan itu. Dari mobil itu masuk, proses, finishing, test drive, ataupun dia ikut event, masuk event, keluar event, balik lagi ke bengkel sampai serah terima kunci,
Pasti saya ikut. Saksi mata. Oh. Saksi mata. Ini benar-benar terjadi dan saya benar-benar speechless lah. Gak bisa berkata-kata. Om Harpit, seorang owner kreatif Modified, mendatangkan kemarin di Pekanbaru Auto Show berapa mobil Om total? 15 mobil. Mau ikut loading in dan loading out serta langsung parkir ke bengkel setelah terima kunci dan lain-lain. Ya, Tadi Om Harpit bilang kadang yang owner mobil juga ikut, ada yang nggak bisa ikut, teman-teman ikut bantuin. itulah. Jadi teman-teman yang saya punya di bengkel ini cukup membantu dan menyupport lah. Jadi saya juga bisa sampai sekarang ini ya karena customer saya, orang-orang terdekat saya semuanya gitu. Cukup menyupport. Istri juga nggak ada masalah jika saya lembur di bengkel untuk mobil customer, kontes gitu. Nah itu, Mami terima kasih. Iya. Ya kan? Mami terima kasih. Supportnya emang sangat penting gitu kan. Dia juga datang lihat biarpun sebentar lagi ngurus anak repot kan. Tapi dia datang ngampirin gitu. Kayak lihat oh ini kerjaan suami saya nih gini. Balik gitu. Dan akhirnya memberikan keleluasaan untuk Om Harpit sendiri untuk mengerjakan suatu project mobil. Betul, ini. jadi bisa fokus. Nah, jadi kan nggak kepecah fokusnya akhirnya. Jadi semua orang sekitar saya, orang terdekat, teman-teman semua emang support lah. Support. Jadi saya benar-benar terima kasih ke mereka gitu. Kalau untuk Air Suspension sendiri itu nggak ada Instagram pribadinya, langsung ke kreatif? Nggak, langsung kreatif. Jadi postingan-postingan tuh langsung ada kok kita. Progres kadang saya juga di Snapgram ada. Ada, terus juga di YouTube beberapa ada yang naik ke mobil? YouTube yang naik ke mobil nanti kan dari progresnya diceritain semuanya. Semua diceritain? Mantep lah itulah. Jadi kan bener-bener fokus lah Om Harpit tuh di sini ya. Iya, jadi dari yang pemula juga kita terima, dan pemula dalam arti kata saya budgetnya cuma segini. Mulai modifnya dari mana sih? Kalau saya selalu dari kaki. Selalu dari kaki. Edukasi memberikan kepada owner atau pemula yang tadi datang itu pasti diarahkan ke kaki. Terserah, lu mau budget lu velgnya ori kah, mau budget velgnya replika Taiwan atau segala macam. Bagi saya sih itu nggak ada yang jelek ya. Balik lagi ke kemampuan orang, sama yang penting penempatannya benar. Jadi mau pakai velg Taiwan, oke, asal penempatannya benar, ya anggap aja itu dia masih pemula. Nanti kan dia bakal melihat sendiri tuh di lingkungan sekitar. Oh ternyata kelebihannya velg ori itu ini ya, lookingnya begini ya, oh kualitas slipsnya begini ya, oh kalau grepas masih enak juga dibenerin ya gitu. Oke, dia sendiri yang berusaha mungkin nabung atau apa kita upgrade yang ori ya, budgetnya berapa. Nah, velg ori juga sekarang kan nggak semuanya mahal. Benar. Ada yang murah-murah, bahkan ada yang di bawah 10 juta. Berarti edukasinya sangat jelas nih teman-teman di sini. Tidak melulu tentang original. Iya, karena gini loh, kita punya teman-teman juga ada jualan velg gitu. Jadi kita nggak bisa, saya tuh udah nggak mau jatuhin produk orang gitu. Nanti yang punya mobil juga pasti mikir sendiri kok gitu. Oh ini diganti, kenapa yang ini bisa lebar ya? Kalau yang kemarin gue cari di toko lebarnya maksimal 10,5 gitu. Kalau yang teman-teman bisa 12. Nah kebetulan di replika mungkin nggak ngeluarin sampai lebar segitu, di original yang ada. Yeah. Jadi sebenarnya biarpun nggak ada, jangan sampai velg lu TW nanti murahan lu, jangan. Kita nggak boleh membatasin pergaulan modifikasi hanya berdasarkan modal modifikasinya ya. Benar. TW dan ori itu bukan patokan suatu patokan, gitu. Kalian bukan golongan kami atau tidak. Benar. Ya? Sekarang tuh mobil saya pas pakai Airsus body kitnya bagus, pakai velg TW yang cakep, nggak jelek kok. Velg TW itu? Itu nggak, itu ori. Itu ori. Kebetulan kemarin ada rezeki jadi ori. Oh gitu. Rezeki dari mana itu? Dari istri. Dari Terima kasih Dan Mami anak. ya kan. Terima kasih Mami ya kan. Balik lagi. Bener. Akhirnya istri yang mensupport full suami akan menjadi. Dulu sebelum saya nikah juga nyokap juga cukup support gitu. Maksudnya nggak pernah batasin kerjaan jam berapa gitu. Maksudnya yang penting jaga diri aja udah. Gitu. Karena angin malam berbahaya ya. Angin malam berbahaya. Angin malam berbahaya bener. Terus juga kan kita namanya laki-laki ini makan tuh asal lah gitu. Asal. Kadang udah sampai lupa makan gara-gara kerja. Bener. Sampai lupa makan ya. Bener. Tapi Bang Iswar itu masih single ya? Masih single. Masih single ya kan? Teman-teman langsung follow aja tuh tadi Instagramnya kan? Iswar kreatif ya. Iswar kreatif. Wah pokoknya dijamin anaknya bakal bagus ya kan? Bibit unggul ya? Udah ada contoh. Udah ada contoh, bibit unggul. Ya kan kalau nggak percaya langsung aja cek IG-nya Bang Harpit ya kan? Bibit unggul loh. Ya Bang? Iya benar. Ya, kita intermezzo dikit lah, bercanda-bercanda dikit ya Bang ya.
Tapi masterpiece-nya tadi udah ketahuan, terus juga spesialis kreatif nih udah ketahuan, ada custom, terus ada bodywork, terus undercarriage, ada juga cucian, restorasi, ada cucian body repair. Salon, Audio bisa juga. Audio main. Interior main. Semuanya ini semuanya gitu. Sambilan semuanya. Daripada mobilnya pindah-pindah, kadang nggak sama. Oh bisa interior, bisa. Memang kita kayak interior tuh ngelempar ke beberapa rekanan, nggak ngejahit sendiri ya. Jadi ada rekanan yang udah kita percaya untuk jadi rekanan bengkel kita interiornya ngoper ke dia. Tapi kalau custom kayak living room segala macam kita ngerjain sendiri. Custom lampu juga bisa kan? Bisa. Custom lampu tuh adik saya tuh Iswar tuh. Dia yang mendalamin custom lampu. Saya support dari belakang deh, masalah model apa segala macam. Soalnya kan itu juga apa yang Pekanbaru banget tuh lampunya pasti kayak Miyabi lah. Lampu belakangnya tuh custom. Iya. Ada beberapa mobil emang kalau spek kontes ya memang lightningnya agak rame gitu. Ya kayak ini yang FT juga ini kan customnya simpel, cuman ganti logi standar, pakai logo dikit, udah gitu aja. Ya itulah. Lihat lagi aliran modifikasinya harus disesuaikan. Selera tuh nggak bisa dibeli. Selera itu nggak, ya money cannot be bought. Iya sih. Terus jangan sampai nih salah penempatan sedikit aja ngerusak itu mobil. Nah, itu tuh penempatan barang-barang itu pengaruhnya besar banget. Jadi lu udah modif keren-keren, penempatannya salah aja gitu, atau pemilihan barangnya salah aja, nggak enak lihat. Ya itu kan apa akhirnya bisa harmonisasi lah. Harmonisasi modifikasi itu akhirnya tercipta karena pengalaman. Jam terbang, ya kan? Sudut pandang. Kadang kalau kita lihat foto-foto kerjaan lama dulu Facebook itu kok jelek ya dulu bikin body kitnya gitu. Kayak nggak enak ya. Mungkin di sekarang ngomong nggak enak, tapi di dulu tuh fine aja. Benar. Kebuktinya ya pas ikut event gitu. Base body kit di tangan. Base paint di tangan. Buktinya itu gitu. Tapi sekarang lihat mungkin karena matanya sekarang udah lebih segar. Udah arahnya tuh lebih. Jadi sekarang tuh kalau saya tuh lebih ke daily use gitu. Kayak kata orang proper itu ya apa sih proper tuh apa sih gitu. Proper itu ya menurut gua simple, enak dilihat, enak dipakai, fungsional udah. Nah, benar. Harmonisasi udah itu proper gitu. Ya proper harus barang mahal enggak? Siapa bilang? Kalau menurut saya ya, terserah deh orang. Kalau orang mau bilang, benar. Kurang proper, kenapa? Kurang mahal, kurang branded barangnya. Oh gitu. Sudut pandangnya beda-beda. Beda. Kalau sudut pandang saya simple, proper. Apa sih bang? Proper tuh apa bang? Lagi heboh sekarang mesti proper. Proper itu, udah mobilnya bisa dipakai, enak dilihat, bukan cuma buat di garasi, buat pergi kontes pulang garasi gitu. Itu nggak proper. Itu lu bisa pakai, lu ngingatin duit yang lu keluarin, lu bisa pakai, lu bisa bawa jalan-jalan, bisa bawa nongkrong, itu proper, bisa bawa lu kemana-mana. Ya benar. Nggak nyusahin lu di jalan. Bisa bawa keluarga. Itu proper. Bisa ke mall, dibawa nonton, iya. macam. Jangan mobilnya bagus, lampunya mati sebelah, nggak proper jadinya. Fungsionalnya hilang. Benar. Gitu loh. Ya lampu harus nyala semua. Fungsional harus nyala, klakson, lampu sen, lampu rem itu wajib. Nah benar lah. Soalnya kan gini, si mobil ini kan alat transportasi. Iya, jangan gara-gara lu bikin mobil sembarangan membahayain orang lain. Nah, benar. Itu aja. Makanya perlu orang seperti Om Harpit ini sangat penting di scene modifikasi Indonesia karena salah satu builder, owner bengkel yang mengedukasi teman-teman yang mau bangun mobil ini diedukasi. Dan saya terjun langsung masalahnya, langsung terjun ngerjain ke undercarriage ada masalah ngolong ikut ngerjain body cat masuk dalam oven. Ngirup lagi orang lagi ngecat, ngirup hawa clear. Ya memang pakai masker tapi yang tukang catnya maskernya bagus. Kita kadang maskernya pas masuk aja, masker biasa. Masuk. Ini ada masalah nih di kaki-kakinya ngolong harus mana sih masalah nggak kelihatan di bawah bos harus ngolong. Itu loh. Apa QC-nya seperti itu? Harus. Ini kita ngomong kaki-kaki nyawa orang. Itu. Yang teman-teman mungkin nggak tahu ya kan? Iya, nggak bisa sepele. Nyawa orang. Lo kalau masih bunyi-bunyi masih bisa selamatin buat bengkel servis. Kalau lepas badan jalan. Nah itulah. Akhirnya dibuktikan. Nggak nyawa dia nyawa orang lah. Ya? Benar. Akhirnya dibuktikan sama Bang Harpit lewat movement kecil yang teman-teman Pekanbaru buat lewat kreatif otomotif ini. Iya. Kita kemarin Bang Harpit jalan ke rest area kilometer 43 keluarnya itu di pinggir. Berarti total perjalanan kita kemarin pulang pergi sekitar 150-an kilo. 150-an kilo. Iya.
Itu Tol. arah Dumai. Arah ke Dumai. Arah ke Tapi Dumai. kita nggak sampai Dumai. Nah nanti tuh peresmian kita di Dumai pada konvoy semua nih kita nih. Ke Dumai. Berarti Berarti PP bisa 300 kilo. 300 kilo. Ya. Udah sama jalan ke Pekanbaru menuju tol ya. Ya udah sama Pekanbaru Padang lah tuh kalau yang kota. Iya 300 kilo. Asik banget, akhirnya Pekanbaru difasilitasi oleh pemerintah untuk melakukan bisa ngetes mobil pertama di tol. Iya. Terus juga kita juga bisa membuktikan ke teman-teman bahwa Betul. air suspension ini nyaman dipakai, nyaman digunakan. Mobil saya mah jalannya dulu keluar kota udah ke Medan, ke Padang, pelosok-pelosok mana pakai air suspensi. Tapi tidak perlu didokumentasikan. Dokumentasi ada di Instagram. Ada di Instagram, ya? Instagram pribadi, Instagram bengkel ada. Nah, boleh teman-teman tengok ya. Foto di Puncak Lawang, foto di mana-mana, jalan berbukit semua kita naikin kok. Aman. Ya, Mas, insya Allah sampai sekarang. Insya Allah. Ya. Ya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kalau misalkan emang kalkulasinya tepat, pemasangannya dari segi segala macam instalasinya juga, ya akhirnya Om Arpit bisa membuktikan sendiri dan ngajak teman-teman juga kan. Iya. Ke Dumai rencana berapa mobil? 20. 20 mobil. Iya. Semua full modifikasi. Semua full modifikasi, full air suspensi. Full suspension. Pokoknya kita tunggu aja lah. Mungkin Gesra Geng tidak bisa ikut ke Dumai untuk melakukan peliputan, tapi mungkin Bentrok ya sama acara ya Iya. di Jogja ya. Iya. Tapi mungkin dari tim Om Arpit sendiri kan bisa adalah dokumentasi. Bakal saya dokumentasi. Kita bakal lihat lah bahwa bukan saja mobil modifikasi yang jalan jauh gitu, tapi keindahan pesona Indonesianya, Wonderful of Indonesia tuh kelihatan bahwa Indonesia tuh keberagaman, terus juga Indonesia itu indah. Akhirnya kita tahu lewat mobil-mobil yang jalan ini. Iya. Jadi sudut pandangnya emang sangat-sangat berbeda sama Arpit Iya. sekarang itu. Lebih ke saya tuh lebih pengen tuh sekarang itu orang keluar duit mahal modifikasi, dia harus pakai mobilnya. Dia harus nikmatin duit yang dikeluarin. Jangan Bukan buat dipajang di garasi. Itu pengennya. Kedepannya tuh main arahnya ke situ aja. bukan cuma jadi garage queen doang ya. Ya sekarang kalau orang datang, saya habisin duit sekian ratus juta, pialanya apa aja sih? Lu mau piala? Masih ada yang kayak gitu? Ada. Bikinin lah pialanya. Bikinin 100.000 cuma. Berapa piala? Kalau saya ratusan juta deh, 1 juta 10 piala bisa. Jangan gitu. Lu piala itu cuma maksudnya sebagai hadiah aja sih. Hadiah dari karya lu gitu. Maksudnya apresiasi lah. apresiasi gitu. Jangan sampai bangun mobil tuh lu mesti dulu suka sama yang lu bangun. Benar. Jangan gara-gara ngejar piala jadi mobil lu nggak lu pakai gitu. Aneh bentuknya. Kesukaannya harus dibangun dulu. Iya, harus dapat dulu chemistry dia sama mobil. Dan itu akhirnya menjadi hobi yang positif. Iya. Ya kan? Daripada lu keluar duit buat jadi sugar daddy tadi. Iya. Ya kan? Mendingan lu kasih atau tuangkan kepada hobi lu itu. Benar. Dan akhirnya hobi lu itu bisa lu pakai. Bisa dinikmatin. Ya kan, daripada lu jadi sugar daddy mendingan lu pakai Keluar mobil. duit nggak murah loh, tapi maksudnya ya kita cerita jelek aja. Airsus sama velg ori misalnya duit 40-50 juta nggak kemana. Nah, kemana? Ya baru itu doang loh. Belum cerita body gitu. Tapi kenyamanannya seperti mobil standar itu menurut gua sangat worth it lah untuk dikeluarin. Dan lu parkir ganteng, jalan enak, Kemana aja bisa. kemana aja bisa. Kita nggak bisa pungkirin mobil amblas itu cakep. Benar. Ya kan mau pakai velg ratusan juta juga kalau mobilnya tinggi jingkrak jelek pasti. Nggak enak dilihat. Ya. Biasa aja gitu. Benar. Tapi gitu dia diamblasin keren. Tapi repot nanti kemana-mana. Itu pakai air suspensi. Iya, itulah udah ada jawabannya semua. Terus juga sekarang Jadi kalau tanya Beget atau statik kayak kemarin ya Beget. budget. Yang pertama jualan, yang kedua nggak mau pusing. Ya, benar. Realistis aja ya, Bang. Kenyamanan buat orang loh. Iya. Nggak mau pusing. Lu kita cerita logika aja nih. Coilover. Ya. Pasti kalau udah pakai coilover fittingannya mau ceper. Ya. Mau kemana-mana nggak semua tempat bisa dilaluin. Nah, Nggak mungkin pas ada tanggul yang tinggi dongkrak naikin coilover. Atau mau naikin ke mall yang basement dongkrak juga nggak mungkin. Kalau Beget nggak pencet. bener lah. Nggak pusing. Kalau emang static culture mah nggak gitu. Ajar terus harusnya sih. Tapi kan jatuhnya lebih ngerusak. Ngerusak nggak kira-kira? Ngerusak. Ya udah. Itu aja. Mau rusak mobil, monggo. Monggo. Silakan. Apa itu? Tapi saya nggak nyaranin. Ya itu kembali ke pilihan teman-teman. Kembali ke pilihan teman-teman. Bukan statik atau potong per itu jelek, enggak. Kan kita juga harus nggak bisa maksain lo harus Beget. Tapi kan ada pilihan kayak per aftermarket yang turunnya cuman 1-2 jari. Kenapa? Karena memikirkan
dia harus bisa layak jalan kemana aja. Nah, itu udah makanya dipikirin lah aftermarket sama kan juga teknisnya. udah mikirin gitu teknisnya. Oh, untuk mobil ini misalnya per EBA atau TEN gitu atau HNR turunnya sekian senti nih, sekian senti. Banyak pilihan kan kita bisa beli. Kalau lover juga berarti fittingannya kalau nggak mau terlalu ground clearance-nya nggak mau terlalu amblas, berarti ringnya saya agak gedein aja dikit gitu. Jadi cepernya dapet antara fender sama fittingan ban sama velgnya, ground clearance bumpernya masih oke. Nah, Jadi itu memudahkan dia. Gitu loh. itulah yang akhirnya jadi kita main mobilnya asik. Asik. Banyak pilihannya. Ya. Mobilnya ada 5 sektor loh. Eksterior, interior, undercarriage, engine, audio. Mau main di mana? Mau fokusin di mana? Bebas. Dan semua itu unlimited budget. Benar. Jadi tidak ada habisnya modifikasi. Tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Udah 5 sektor aja masih ada lagi ya kan? Iya. Tidak ada habisnya. Balik lagi ke harmonisasi, balik lagi ke lain-lain lah, banyak lah teknis di modifikasi ini. Lu harus terjun supaya lu tahu. Betul. Bener. Harus terjun. Dan Harus lu ikut. akan tahu effortnya seperti apa. Dan harus kalau sebagai customer datang liatin proses kerjanya. Benar. Jangan antar mobil bayar pakai. Kalau saya sih kalau ke bengkel liatin mobil nggak apa-apa. Oh lebih bagus. Jadi tahu dia nikmatin, dia membangun mobil ini dia keluarin dia nikmatin prosesnya. Oh pemasangannya ternyata begini ya gitu. Jadi dia jangan cuman Airsus tuh apa nggak tahu, orang bengkel udah Airsus penting mobilnya turun. Balonnya pasang di mana? Oh nggak tahu balonnya entah pasang di bawah kap mesin katanya kan nggak ngerti. Dia harus tahu. Masangnya di sini, prosesnya ini. Pemilihan gini, kompresor arusnya kita ambilnya langsung sini. Kita nggak ngurus sistem mobil misalnya. Nah angin jalannya berapa? Nah kita setiap mobil pasang Airsus di saya pasti test drive dulu. Test drive. Bawa mobil itu jalan mulus, jalan keriting, jalan berlubang, coba dulu semuanya. Jadi kalau bisa trouble-nya di saya, jangan di orang. Oke, gitu. Itulah apa after sales-nya yang sangat bagus dari kreatif itu. Dan sayang buat teman-teman yang bangun mobil di sini, sayang kalau kalian tidak bisa mendapatkan ilmu dari Bang Harpit yang sangat-sangat terbuka dan mengedukasi teman-teman bahwa bangun mobil tuh harus seperti ini stepnya seperti ini dan lain-lain. Akhirnya kalian jadi mengerti dan kalian menikmati. Dapat passionnya sama dia. Benar, dapat passion. Dapat passionnya sama dia. Aduh, emang agak grogi nih ngobrol sama Bang Harpit nih. Akhirnya terima kasih banyak Bang Harpit diberi kesempatan untuk main di Kreatif Automotive. Sama-sama. Bengkel juga yang mau datang ke Gubuk. Gubuk nyebutnya gubuk tapi besar ya. Di Jalan Pemuda ya Bang Harpit. Jalan Pemuda udah mau datang, mau ngeliput gitu. Saya sampai saat ini emang terima kasih juga sama teman-teman media karena berkat kalian-kalian inilah kita juga lebih dikenal sama orang, lebih banyak teman. Prinsip saya sih banyak teman banyak rezeki udah. Bener Bang. Itu aja. Ya pokoknya kan kita di sini banyak teman, banyak rezeki, nggak harus ganggu A, B, C dan D. Pokoknya ya kita. Saya itu nggak pernah ganggu orang, tapi saya jangan diganggu. Tolonglah itu, tolonglah dijaga ya. Netizen dan teman-teman tolonglah dijaga itu. Bang Harpit nggak pernah ganggu orang, tapi jangan diganggu loh. Jangan diganggu. Ya Bang ya, terima kasih. Sama-sama. Buat teman-teman langsung follow aja Instagramnya kreatif_automotive sama Instagramnya Bang Harpit Harpit kreatif. Harpit_kreatif. Kreatif. Langsung di follow aja. Di subscribe juga YouTube-nya ya Bang ya. Ya jangan lupa. Apa Bang? Channel kita Kreatif Automotive TV. Kreatif Automotive TV. Langsung di subscribe aja teman-teman. Nanti gua taruh lah linknya di deskripsi. Terima kasih banyak Bang Harpit. Sama-sama. Kesempatannya. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak di sini. Banyak yang pengen gue tanyain tapi mungkin di belakang layar. Siap, aman. Kita masih lama di Pekanbaru sampai hari Kamis. Kita akan liput beberapa mobil kreatif. Kita akan korek-korek modifikator dan lain-lain. Ada beberapa teman-teman yang bilang pas kita live kemarin di Pekanbaru Auto Show, Bang korek-korek dong mobil kreatif dan lain-lain. Ada beberapa mobil yang akan kita korek-korek. Pantengin aja langsung. Pantengin terus Gesra Gang TV. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Pokoknya modifikasi itu sangat ini Bang ya, budgetnya tidak terbatas ya. Luas. Modifikasi ini unlimited luas. Unlimited pokoknya. Dan kalau kalian bangun mobil di sini punya kesempatan untuk main ke Pekanbaru, sayang kalau nggak bisa kenal Bang Harpit, sangat disayangkan. Terima kasih Bang Harpit. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Bye.